hari ke-7, Road to UTBK SBMPTN, pembahasan soal-soal tipe UTBK SBMPTN dibahas secara detail, satu hari satu soal. Datang, kerjakan, menangkan. Kali ini channel Mengerti Ekonomi akan membahas materi bagian dari teori ekonomi makro tentang perekonomian dalam kondisi full employment. Langsung saja kita gas soalnya ya. Bila perekonomian sudah mencapai full employment, namun permintaan barang dan jasa masih terus meningkat, maka hal tersebut akan menyebabkan A. Deflationary gap, B. Overemployment, C. Depresi ekonomi, D. Crowding out, ataukah E. Revaluasi. Oke, kondisi perekonomian full employment ini artinya kesempatan kerja penuh. Artinya bahwa produksi barang dan jasa itu sudah maksimal. Ingat maksimal ya, berarti tidak bisa ditambah lagi. Nah, ketika produksi barang dan jasa tidak bisa ditambah lagi, ini artinya bahwa semua input atau faktor produksi semua sudah digunakan. Tidak ada lagi pengangguran, semua sumber daya alam sudah digunakan, semua modal juga sudah dipakai. Itu adalah kondisi full employment. Nah, apabila sesuai dengan soal, kondisi sudah full employment, tapi permintaan barang dan jasa terus meningkat, nah ini istilahnya terjadi apa begitu ya? Oke. Akan kita bahas satu persatu dari jawaban A sampai E sehingga nanti kita akan ketemu salah satu jawabannya ya. Kita mulai dari yang pertama tentang deflationary gap. Deflationary gap adalah angka yang menunjukkan besarnya perbedaan. Gap itu kan perbedaan ya, antara investasi yang terjadi dengan saving atau tabungan dalam kondisi full employment. Kondisi deflationary gap terjadi apabila besarnya tabungan itu lebih besar dibanding dengan investasi. Berarti jawaban A jelas bukan ya. Yang kedua adalah overemployment. Overemployment adalah suatu kondisi di mana perekonomian dalam kapasitas produksi nasional yang sudah dalam penggunaan penuh atau full employment tadi. Akan tetapi permintaan akan barang dan jasa totalnya masih terus bertambah, sedangkan produksi nasional tidak lagi dapat bertambah. Nah, jelas banget dong jawabannya nanti pasti B ya, tapi kita akan bahas semuanya ya. Untuk yang C, depresi ekonomi adalah suatu kondisi bagian dari siklus atau konjunktural ekonomi, di mana penurunan aktivitas ekonomi atau output GDP yang diperoleh di bawah output GDP potensial. GDP ini adalah pendapatan nasional. Nah, apabila suatu negara itu memperoleh pendapatan nasional ternyata di bawah dari pendapatan nasional potensial yang sebenarnya dia peroleh, itu adalah fase di mana negara kemungkinan mengalami resesi atau bahkan depresi. Nah, kalau kondisi depresi ekonomi itu berarti apa? Tingkat GDP yang diperoleh, GDP yang sesungguhnya diperoleh itu adalah paling rendah dibanding dengan GDP potensialnya. Oke ya, itu depresi ekonomi. Kemudian ada crowding out. Crowding out adalah fenomena yang terjadi ketika kebijakan fiskal menyebabkan suku bunga meningkat, sehingga mengurangi investasi. Penambahan pengeluaran pemerintah yang dapat dengan cara memperlakukan kebijakan fiskal, sehingga efeknya nanti justru menjadi nol, karena penambahan pengeluaran pemerintah dibarengi dengan penurunan investasi swasta. Kemudian revaluasi adalah kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan meningkatkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing atau luar negeri. Contoh misalnya, satu US dollar kan sekarang 14.000 ya. Kemudian pemerintah mengambil suatu kebijakan, dibuat satu US dollarnya itu menjadi 10.000. Itu berarti terjadi penguatan mata uang ya. Nah, jika kalau penguatan mata uang sendiri terhadap mata uang asing itu karena mekanisme pasar atau permintaan rupiah meningkat, itu nanti disebut dengan apresiasi. Nah, untuk nomor 23 jelas banget jawabannya adalah yang B, overemployment. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk memberikan dukungannya untuk subscribe atau like dan juga share, sehingga nanti konten-konten di sini akan menjadi lebih bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih, salam sejahtera, sukses selalu. Ingat, datang, kerjakan, menangkan.